Baik, selamat siang Pak Anas, Muhammad Anas. Selamat siang Pak Antono. Siang ini kita bertemu untuk berdiskusi ya tentang agama dan sains dengan tamu kita yang tamu istimewa, yaitu Pak Muhammad Anas. Beliau adalah dosen di Universitas Brawijaya, khususnya di program studi Magister Ilmu Sosial. Iya, Brawijaya ya. Di unit FP3M di MPK itu paling mata kuliah pengembangan pribadi ya. Baik, saya akan membacakan secara singkat biodata. Beliau menyelesaikan pendidikannya S1 di Universitas Islam Negeri Yogyakarta, S2 dan S3 di Universitas Gadjah Mada, khususnya di bidang ilmu filsafat. Nah, sesuai dengan tema yang diberikan hari ini, yaitu tentang agama dan sains. Bagaimana sih relasinya antara agama dan sains? Apakah rukun-rukun saja ataukah ada diam-diam ada pertentangan atau lain sebagainya? Kita akan mendengarkan ya paparan yang lebih jauh, yang lebih komprehensif dari Pak Anas. Untuk itu saya persilakan Pak Anas untuk menyampaikannya. Baik, terima kasih. Selamat siang adik-adik mahasiswa. Pada sesi kali ini saya akan mencoba untuk sedikit menggambarkan seperti tadi yang diminta oleh Mas moderator, Mas Mas Usman, untuk menggambarkan tentang posisi atau mungkin hubungan antara agama dan sains secara umum dulu. Nanti akan kita diskusikan secara lebih komprehensif begitu. Nah, adik-adik mahasiswa yang berbahagia, mungkin sebelum kita membahas mengenai hubungan agama dan sains, ada baiknya kita harus menelaah lebih dulu tentang secara filosofis, saya kira, atau secara lebih spesifik namanya epistemologis, posisi atau karakteristik dari sains dan agama itu sendiri. Sebagaimana kita tahu bahwa sains itu mempunyai karakter yang sangat fundamental. Yang pertama adalah karakter sains itu harus bercorak objektif. Objektif itu dalam perspektif filsafat ilmu, dia mengabaikan asumsi-asumsi yang bersifat subjektif, atau dalam bahasa sederhananya adalah asumsi yang bersifat emosi atau prejudice, istilahnya Gadamer begitu, atau mungkin istilah-istilah yang memang di luar hal yang bisa diterima secara umum begitu. Ini kalau kita benturkan secara langsung dengan agama, tentu akan dalam tanda petik seakan-akan memang berbeda, karena agama salah satu coraknya itu bersifat subjektif. Kenapa disebut subjektif? Karena agama berkaitan dengan keyakinan masing-masing individu terhadap Tuhan atau kekuatan atau arti kudrati yang dia yakini, beserta doktrin atau dogmanya. Sehingga kemudian kalau kita benturkan begitu, maka seakan-akan karakteristik yang pertama ini akan cukup berbenturan begitu. Nah, bagaimana kemudian kita akan mencoba merelasikan atau menghubungkan, nanti akan ada pembahasan tersendiri. Yang pasti bahwa satu karakter yang pertama ini kita bisa melihat ada kekhasan masing-masing. Yang satu mengejar nilai atau pengalaman keagamaan dia sebagai seorang yang beragama. Yang satu dia mengabaikan unsur-unsur subjektif dan tentu untuk mengejar hal yang bersifat objektif. Mengapa dia mengejar objektif ilmu pengetahuan itu? Karena sekali lagi dia meletakkan diri pada posisi yang netral, tidak ada kaitan, tidak ada relasi dengan agama atau mungkin dengan keyakinan bersifat subjektif. Yang kedua, adik-adik mahasiswa, kalau kita lihat karakter dari sains itu bercorak tentatif. Nah, ini yang saya kira juga akan bertentangan juga kalau kita langsung benturkan dengan agama. Kalau pakai bahasanya Popper misalnya, sains itu sifatnya memang tentatif, artinya sementara.
kesementaraan ini karena teori yang dibangun oleh sains itu pada satu kondisi dia akan mengalami anomali, dan bahasanya Thomas Kuhn begitu, dan kondisi yang lain kemudian dia harus mengalami perubahan. Karena itu perubahan dalam teori-teori sains atau teori-teori ilmiah itu sangatlah mungkin, dan memang tidak ada yang ideologis dalam teoritik ilmuwan itu. Yang ideologis dalam ilmuwan modern itu adalah soal keyakinannya bahwa yang mampu mengatasi persoalan ini, persoalan corona misalnya, itu adalah sains gitu. Itu yang ideologis dari para saintis atau para ilmuwan. Tetapi mereka tetap berkeyakinan bahwa kalau bahasanya Popper itu error elimination itu harus diterapkan dalam aktivitas ilmiah. Sementara agama, corak yang dominan adalah dogmatis atau bersifat mutlak begitu, tetap terhadap keyakinannya. Sehingga kalau kita benturkan karakter yang kedua ini, memang seolah-olah bahwa antara agama dan sains ini tidak ketemu sama sekali. Nah, ini saya kira kalau kita ingin mencoba merefleksikan, ya butuh pemahaman yang utuh bagaimana sebetulnya yang dipahami istilah dogmatis itu dalam agama, sehingga nanti bisa berhubungan dengan karakter yang kedua dari sains yang bercorak tentatif itu. Yang ketiga yang juga menjadi ciri dari sains itu adalah yang fundamental dari ilmu pengetahuan itu adalah metode atau metodis. Nah, metode ini merupakan hal yang sangat fundamental karena yang disebut dengan ilmu salah satunya adalah kerangka metode yang dipakai. Kalau pengetahuan coraknya mungkin hanya data informasi yang masuk, tapi kalau sudah menjadi ilmu dia harus menggunakan metode yang clear dan jelas. Itu saya kira kalau kita bandingkan secara umum dari aspek epistemologi, hubungan antara posisi antara ilmu dan agama. Lalu dalam perjalanannya, kalau kita bicara tentang hubungan sains agama ini sebetulnya cukup dinamis. Cukup dinamis itu artinya bahwa kalau kita lihat dari sejarah di Yunani, abad tengah sampai abad modern, barangkali cukup panjang. Tetapi kita bisa klasifikasi secara umum paling tidak ada 4 lah hubungan antara ilmu dan agama itu. Yang pertama yang saya kira yang common ya, yang umum yang terjadi selama ini adalah hubungan bersifat konflik. Hubungan ini sebetulnya kalau kita lihat dari perspektif sejarah ya dimulai ketika abad Renaissance, ketika terjadi pemisahan yang sangat kuat itu antara agama dan negara, antara agama dan ilmu dan seterusnya itu. Lalu Barbour mengatakan bahwa hubungan ini disebut dengan hubungan konflik begitu. Tapi hubungan konflik sebetulnya untuk hari-hari ini saya kira tidak terlalu banyak dibahas, kalau tidak terlalu banyak diungkapkan, karena kita semua menyadari bahwa era ini bukan era lagi dalam arti yang berseteru begitu, tapi era yang bagaimana kita bisa berjalan dengan bersama dan seterusnya. Tapi kalau melihat konteks ini dalam perspektif atau dalam melihat konteks kasus corona, saya kira menarik. Seakan-akan kemudian hubungan konflik itu muncul. Kalau kita lihat kasus corona yang belakangan ini sangat marak begitu, kita bisa melihat bagaimana agama melihat ini pandangan ya. Saya tidak melihat agama itu sendiri. Bagaimana pandangan agama? Tentu saja agamawan. Ya, disebut agamawan mungkin dari aspek mungkin karena dia mungkin terlalu tampil di media gitu ya, mungkin ya, lalu banyak berceramah itu. Kalau kami menggunakan istilah ustadz seleb gitu ya. Ustadz seleb itu kan kadang-kadang pemahaman agamanya mungkin tidak terlalu komprehensif gitu. Nah, itu saya kira ada statement-statement agama yang argumentasinya sangat bertentangan dengan saintifik, dengan ilmiah. Bagaimana mengatakan corona misalnya itu adalah azab dari Tuhan, kayak di sinetron itu. Sinetron itu kan banyak sekali kasus itu. Saya nggak bisa membayangkan kalau kami sebenarnya memahami tradisi azab itu ya kayak ada dalam tradisi kenabian sebetulnya. Karena Nabi lah yang mempunyai otoritas yang kuat hubungannya dengan Tuhan.
Kalau manusia bagaimana bisa menilai kena azab, itu agak susah sekali saya kira. Ini sangat kontradiktif saya kira statement dari agama atau Ustadz Seleb ini dengan scientific yang saya kira sangat paham betul bagaimana awal mula munculnya virus corona dan seterusnya. Karena kalau kita tarik dalam perspektif hubungan agama dan sains yang sifatnya konflik, maka seakan-akan kemudian masih saja terjadi hubungan yang bersifat konflik begitu antara sains dan agama, kaitannya dalam memahami fenomena corona itu sendiri. Ada juga hubungan yang bersifat independensi. Ini hubungan yang saya kira mungkin banyak kita lakukan hari-hari ini karena ingin mengambil posisi aman dan cenderung pragmatis begitu. Sudahlah, karena kita mungkin nggak memahami nalar sains gitu ya, dan kemudian saintis juga tidak memahami nalar agama, maka tolong jangan ganggu wilayah kami masing-masing ya. Itu kayak ada perjanjian gitu antara Nyi Roro Kidul dengan Sri Sultan gitu. Kayak nanya gitu. Tapi saya kira ini menarik karena hubungan ini karena lahir dari mungkin kejenuhan relasi antara agama dan sains selama ini konflik gitu ya. Lalu kemudian mencoba untuk berjalan sendiri-sendiri tanpa harus mengganggu otoritas masing-masing. Dan saya kira kalau kita ngambil aspek pragmatismenya ya sangat positif. Misalnya agama dalam memahami kasus corona tadi ya sudahlah, berdoa saja yang banyak. Kalau dalam tradisi NU itu malah ditambah harus banyak wiritan itu dan banyak hizib-hizib itu dan untuk menggunakan media-media yang lain. Ini kalau itu sudah hubungan agama dan budaya, ini saya kira kental sekali dalam tradisi Nahdliyin gitu ya. Nah, sementara sains juga berjalan dengan otoritasnya masing-masing. Jangan ganggu kami mencoba untuk menyelidiki ini dari mana asal mulanya, bagaimana pencegahannya, dan bagaimana menanganinya secara ilmiah juga. Nah, saya kira mungkin ini yang common yang terjadi di bangsa kita hari ini kalau kita lihat potretnya. Tapi kemudian kalau kita lihat dari aspek pragmatisnya ya nyaman kita. Udahlah, dengan begitu ya saya tetap menggunakan aspek sains untuk kemudian untuk melakukan pencegahan, tapi saya tetap kemudian menyandarkan aspek kepada menyandarkan ketuhanan sebagai sandaran untuk berdoa agar tidak terkena virus corona. Kalau kita lihat dari aspek positifnya begitu. Ada juga mungkin dua hubungan yang menurut saya cukup kritis, yaitu hubungan dialog. Hubungan dialog ini bukan lagi kemudian hubungan yang berjalan dalam batas otoritas masing-masing, tetapi mencoba untuk secara kritis gitu ya, reflektif gitu ya, untuk mendiskusikan isu secara bersama, meskipun mungkin dengan dari pandangan yang berbeda-beda. Tapi saya kira ini cukup menarik. Kalau dalam istilah filsafat ilmu mungkin disebut dengan multidisiplin ya mungkin ya. Multidisiplin itu ada satu objek kajian begitu lalu kita keroyok bersama. Nah, ini yang mengeroyok ini adalah agama dan sains. Mari kita refleksikan begitu. Barangkali ada. Nah, ini catatannya adalah barangkali ada mungkin hal-hal yang bisa kita saling memberi masukan dan kritik gitu. Kritik atau kekurangan dari pandangan kita masing-masing. Jadi arah dari hubungan dialog ini adalah memberikan masukan dan kekurangan. Barangkali dalam perspektif kita masing-masing itu mempunyai kekurangan dan kelemahan atau kelebihan dari masing-masing. Ini saya kira juga cukup menarik karena dalam konteks ketika kita melihat sesuatu atau menyelesaikan persoalan, kita tidak bisa angkuh mungkin, bisa juga kemudian kita harus melihat dalam perspektif postmodern gitu bahwa semua bisa ikut masuk menyelesaikan persoalan itu. Itu saya kira. Nah, meskipun dimungkinkan kemudian kalau bicara dialog ya jangan hanya agama dong, perspektif mistis kan bisa ya bisa aja. Cuman konteks kita hari ini adalah bicara tentang relasi agama dan sains dalam konteks dialog. Yang terakhir adalah hubungan yang bersifat integratif. Ini yang saya kira kemudian polanya adalah mencari titik temu atau benang merah ketika mendiskusikan satu hal gitu.
Jadi kalau yang dialog tadi itu polanya hanya untuk memberi masukan dan mungkin kritik gitu ya, atau evaluasi, tapi yang integratif ini polanya sudah menarik benang merah itu dari apa yang mereka diskusikan tentang isu bersama. Bisa saja kemudian misalnya mendiskusikan hal yang sangat besar. Yang paling kontroversial kan mendiskusikan mengenai teori penciptaan alam. Seringkali antara ilmuwan dan teolog itu berseberangan dalam konteks ini. Sampai kemudian Ian Barbour itu membuat klasifikasi, bisa jadi muncul dari refleksi kedua tokoh atau ilmuwan dan agamawan ini, disebut dengan istilah teologi alam begitu. Sifatnya adalah bagaimana kemudian kita merefleksikan begitu temuan-temuan ilmiah itu untuk bersifat positif pada agama begitu, yang bersifat positif pada agama, atau sebaliknya teologi alamiah, yaitu mencoba untuk mempertanggungjawabkan doktrin agama secara saintifik. Itu saya kira hal yang sangat positif juga kalau kita lihat. Tetapi saya melihat hubungan yang bersifat integratif itu levelnya agak tinggi. Itu mungkin dilakukan oleh teman-teman yang sudah dosen kelasnya itu. Tapi kalau teman-teman yang masih levelnya dalam arti masih belajar begitu untuk mencoba mendalami ini, mungkin baru di level dialog paling tidak itu. Atau kalau common begitu masyarakat awam ya yang independen itu sih saya kira yang agak susah untuk mendialogkan. Tapi saya kira tipe itu memang berjalan sangat, dalam konteks ini berjalan cukup dinamis, tergantung menurut saya adalah isu-isu yang dibicarakan bersama. Kalau isu tentang corona begitu, saya kira agak susah kemudian mencoba melihatnya dalam perspektif integratif. Yang paling mungkin adalah dalam perspektif dialog. Kalau integratif itu gimana itu mencari benang merah antara temuan ilmiah dengan takdir Tuhan tentang corona itu. Itu saya kira juga perlu kita lihat secara lebih jeli gitu, bagaimana menempatkan 4 pola hubungan itu dalam konteks isu-isu yang kita bahas. Saya kira itu mungkin sedikit gambaran tentang hubungan antara ilmu dan agama. Terima kasih.